man a'ta. Ya. Maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan takwa, ini kabar gembira kepada kita bahwa ada orang-orang yang di antara hartanya dikeluarkan untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berinfak. Nah, di antara kaidah infak yang pertama ini harus kita perhatikan untuk saya sendiri juga pribadi. Kaidah berinfak yang pertama, jangan sampai riya. Jangan sampai ingin dilihat oleh manusia, ingin disebut dermawan oleh orang lain. Kaidah kedua, tidak ujub, tidak sombong. Ya sudah, tetap rendah. Ya. Kita tetap bersedekah ikhlas, sudah mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak mengungkit-ungkit pemberian. Kamu enggak tak bantu sepiye uripe. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebut sedekahnya dan menyakiti orang yang menerima. Wah, nih kok nggak tak bantu hidupmu sengsara, nggak boleh ya. Tidak boleh. Jadi tetap kita berikan saja, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kaidah berikutnya, ketika berinfak, berilah infak pada tempat yang tepat. Ya, jangan berinfak untuk yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk acara-acara maksiat. Untuk sedekah infak, ya, berikan tempat yang tepat untuk kegiatan yang bermanfaat. Misalnya ada pengajian, TPA. Masya Allah, ya di sini sudah hampir 10 tahun ya bekerja sama dengan warga sekitar Dasa Wisma RW 03, sudah memberikan sedekahnya luar biasa. Padahal awal dulu saya itu santrinya 5, 2 anak saya, sisanya anak tetangga, anaknya Mas Aji kalau nggak salah, masih kecil-kecil ya. Itu santri pertama saya ya. Zaman dulu awal di sini. Anak saya dan anaknya Mas Aji waktu Alim masih kecil-kecil dulu, itu santri pertama saya. Alhamdulillah sekarang tinggal bagaimana kita semuanya berpartisipasi. Ada yang sedekah dengan harta dan sebagainya. Semuanya saling mendukung. Jadi jangan sampai niatnya sedekah untuk tempat yang salah, nanti tidak berguna. Itu kaidah dalam sedekah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Ya, di antara keutamaan bersedekah adalah menghapuskan dosa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Nah, kata ulama, ya, di antara sebab orang yang mengalami kebahagiaan maksimal adalah banyak bersedekah. Kita lebih butuh kepada orang yang kita bantu daripada butuhnya orang yang telah dibantu oleh kita. Kenapa? Manfaatnya datangnya kebahagiaan. Kalau 4 kaidah dalam bersedekah terpenuhi. Jadi kita lebih butuh bersedekah daripada butuhnya orang yang kita beri sedekah. Kenapa? Akan pertama mengembangkan harta kita. Yang kedua, menjadikan dada kita lapang. Makanya lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik dan tambahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keajaiban sedekah. Jadi yang pertama, ketika seorang bersedekah dan memenuhi 4 kaidah dalam bersedekah, jaminannya diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya tidak ada ceritanya orang yang bersedekah bangkrut ketika dia ikhlas bersedekah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kalian infakkan, Allah akan menggantinya. Fahuwa yukhlifu, Allah akan menggantinya. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat lain dijelaskan, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Ini lebih rinci lagi. Perumpamaan orang yang infakkan hartanya di jalan Allah
Jadi 4 kaidah tadi terpenuhi. Seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji, dan yang 100 biji itu Allah lipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Jadi jaminan Allah lipat gandakan hartanya. Jadi standarnya ya, infak 100 diganti jadi 1000, infak 1000 diganti 10 dan sebagainya. Itu kalau 4 standar kaidah tadi terpenuhi.